Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 155. Dia menunjuk ke arah hidung Yan Lei. Kalau begitu aku akan bertanya padamu sekarang. Mengapa Anda tidak memberitahu kami kapan tepatnya Anda membutuhkan dokumen ini? Anda tidak menjelaskannya dengan jelas, dan Anda ingin menyalahkan Wang Xin. Apakah Anda di sini dengan sengaja untuk membuat masalah? Ini masalahmu, bukan masalah kami. Wajah Yan Lei memucat karena amarahnya. Kamu harus mencari tahu apa yang terjadi dulu. Kalian semua harus merenungkan ketidakmampuan kalian. Sekarang, Anda masih berani mengklaim bahwa saya di sini untuk membuat masalah. Ketua Dong, sebaiknya kamu jaga kata-katamu. Dong Suebing menatap Yan Lei. Beginilah caraku berbicara. Sebaiknya kau tidak meninggikan suaramu padaku di sini. Tidak bisakah kamu melihat sisanya berfungsi? Tahukah kamu tempat apa ini? Kantor urusan umum. Kami memberikan dukungan kepada berbagai departemen di cabang. Anda mempengaruhi sisanya sekarang. Jika mereka melakukan kesalahan, apakah kamu akan bertanggung jawab? Yan Lei sangat marah. Orang-orang mulah yang Dong Suebing menggedor meja. Saya tahu cara mengatur orang-orang saya. Bukan hakmu untuk menceramahi mereka. Bagus, bagus. Saya akhirnya melihat sikap kerja kantor urusan umum. Yan Lei berbalik dan keluar dari kantor. Keparat, kamu pikir kamu ini siapa? Dong Suebing ingin tetap rendah hati, tetapi orang-orang ini tidak bisa meninggalkannya sendirian. Sekarang, Dong Suebing tidak peduli. Dia berani menentang dan membalas Zhou Guoan, mantan kepala biro cabang. Ini bukan apa-apa. Lalu bagaimana jika Anda adalah sekretaris kepala biro cabang? Anda pikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di sini? Anda ingin menguliahi orang-orang saya. Bukan tanggung jawab Anda untuk mendisiplinkan staf saya. Di kantor urusan umum, saya pemimpinnya. Anda hanya memegang pangkat wakil kepala seksi. Anda tidak memiliki posisi apapun atau bertanggung jawab atas departemen manapun. Hak apa yang Anda miliki untuk memerintah orang lain? Tentu saja kemarahan Dong Suebing bukan karena dirinya sendiri saja. Ada satu alasan lagi. Dong Suebing terlalu protektif terhadap rakyatnya. Dong Suebing merasa pemimpin bisa terlihat begitu agung karena bawahannya. Saat berada di luar, bawahan akan membantu pimpinan membawa tas kerjanya. Di tempat kerja, mereka akan membantu para pemimpin menyiapkan teh hangat. Selama festival, bawahan akan memberikan hadiah kepada pimpinan. Di kantor urusan umum, anggota staf telah memberikan wajah Dong Suebing. Selama tahun baru Imlek, Tan Limei, Guo Panwei, dan yang lainnya memberikan wajah Dong Suebing dengan pergi ke tempatnya untuk membantunya. Ibunya sangat gembira saat bertemu mereka. Dong Suebing adalah seseorang yang akan memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukannya. Itu sebabnya Dong Suebing memastikan dia menjaga stafnya. Dia sangat marah saat melihat Wang Xin menangis karena Yan Lei. Wang Xin tercengang mendengar kata-kata Dong Suebing. Semua orang tahu siapa Yan Lei. Dia adalah sekretaris terpercaya kepala biro cabang. Tapi kepala Xiao Dong menggebrak meja karena ada anggota staf yang baru bergabung. Ini air mata Wang Xin mulai mengalir lagi. Hiks Ketua Dong, aku menyebabkan masalah bagimu. Hiks, tolong hukum aku. Dong Suebing memandangnya dan menghiburnya. Berhenti menangis. Beberapa orang hanya berpikir bahwa mereka adalah orang penting dan seenaknya menyalahgunakan wewenangnya. Xiao Wang, kamu tidak bersalah. Kamu lambat dalam mengetik juga bukan salahmu. Anda baru saja dipindahkan, dan Anda masih belum terbiasa dengan pekerjaan di sini. Tidak ada yang akan menyalahkan Anda. Apakah kamu mendengarku? Berhentilah menangis dan hapus air matamu. Wang Xin menangis lebih keras setelah kepala Dong menghiburnya. Dong Suebing berkata, ya, dan berkata, Xiao Tan, pergilah dan hibur dia. Saudari Chang, bantu dia mengetik dokumen itu. Kita tidak boleh menunda Ketua Zhen. Setelah mengatakan semua ini, Dong Suebing kembali ke kantornya. Tan Limei memberikan selembar tisu kepada Wang Xin. Apa yang aku katakan tadi? Ketua Dong memperlakukan kita dengan baik, bukan? Hehe, tahukah kamu tentang kejadian dokumen rapat saat Ketua Zhou masih ada? Meskipun kami dijebak oleh seseorang, Sister Chang dan saya.
bertanggung jawab menyiapkan dokumen. Ketika Kepala Zhou ingin melanjutkan masalah ini, Kepala Dong memikul semua tanggung jawab dan mengaku sebagai orang yang menyiapkan materi pertemuan. Saudari Chang dan saya sangat tersentuh, dan kami menangis. Wang Xin yakin apa yang dikatakan Tan Limei benar. Dia mengangguk sambil menyeka air matanya. Dia belum pernah bertemu pemimpin sebaik ini sebelumnya. Tapi aku telah menimbulkan masalah bagi Ketua Dong. Sekretaris Yan akan Chang Juan berjalan membawa dokumen Yan Lei dan tertawa. Ini hanya masalah kecil bagi Ketua Dong. Guo Panwei juga tertawa. Itu benar. Kita akan menunggu dan melihat bagaimana Yan Lei mendapat masalah. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu sudah cukup untuk membuktikan bahwa semuanya tidak akan berakhir dengan baik jika mereka menyinggung Kepala Xiao Dong. Siang, berita tentang pertemuan antara Kepala Xiao Dong dan Sekretaris Yan menyebar ke seluruh cabang. Di satu sisi, itu adalah Kepala Xiao Dong yang baru dipromosikan. Di sisi lain, itu adalah anak laki-laki bermata biru, Sekretaris Kepala Biro Cabang. Semua orang mengira keduanya berselisih karena beberapa hal penting. Namun ketika mereka mengetahui alasan di balik konflik tersebut, mereka setuju. Perdebatan hanya karena masalah sepele. Dalam keadaan normal, bukan masalah besar bagi Sekretaris Yan untuk menguliahi seorang anggota staf. Bagaimanapun, dia bekerja untuk Chief Zhen. Pemimpin lain akan berpura-pura tidak melihat meskipun mereka tidak senang dengan Sekretaris Yan. Mereka masih harus memberikan wajah kepada kepala cabang. Mereka tidak ingin berselisih dengan Sekretaris Yan karena masalah kecil ini. Tapi tentu saja, ini adalah pemimpin lainnya. Semua orang di Biro Cabang Distrik Barat tahu bahwa Kepala Xiao Dong bukanlah orang biasa. Waktu makan siang, Dong Suebing baru saja keluar dari kantornya untuk pergi ke kafetaria ketika dia mendengar berita tentang program pembelajaran pertukaran provinsi yang dimajukan ke bulan Februari. Kali ini biro mereka akan berangkat ke Provinsi Zhejiang, dan hanya ada 10 tempat. Sebenarnya, program pertukaran itu semua omong kosong. Ini sebenarnya alasan untuk pergi berlibur. Biro Cabang Distrik Barat akan menyelenggarakan program ini setiap tahun. Karena keamanan negara adalah badan khusus, mereka tidak bisa pergi ke luar negeri seperti badan pemerintah lainnya. Mereka hanya bisa memilih provinsi lain. Suster Chang, Dong Suebing menelepon Chang Juan. Bagaimana penetapan tempat tahun lalu? Kantor urusan umum kita dapat berpartisipasi. Chang Juan berpikir sejenak dan menjawab, kami belum pernah berpartisipasi sebelumnya. Mereka yang mendapat tempat adalah para pemimpin, seseorang yang memiliki kontribusi signifikan terhadap cabang, atau suara Chang Juan menjadi lebih lembut, seseorang dengan koneksi atau latar belakang. Ketua Dong, mungkin kamu bisa mendapat tempat tahun ini. Siapa lagi di cabang yang memiliki kontribusi lebih banyak daripada Dong Suebing tahun ini? Koneksi. Ketua Xiao Dong dekat dengan semua pemimpin. Pangkat. Kepala Xiao Dong sekarang juga berpangkat wakil kepala seksi. Karena itulah Chang Juan merasa Dong Suebing pasti memenuhi syarat untuk mendapat tempat. Dong Suebing juga merasakan hal yang sama. Tapi ketika dia memikirkan tentang pertengkarannya dengan Yan Lei, dia tidak begitu percaya diri. Setelah makan siang, Dong Suebing pergi ke kantor wakil biro cabang Suyan. Ketua Su, saya di sini untuk mengakui kesalahan saya. Suyan, yang berada di mejanya, menjawab tanpa melihat ke atas. Kesalahanmu? Apa kesalahanmu? Dong Suebing bisa merasakan Suyan sedang marah. Dia berdeham dan menjawab, Kepala Su. Seperti ini, sekretaris Su datang ke kantor urusan umum pagi ini dan menginstruksikan seorang gadis baru untuk melakukan suatu pekerjaan. Dia tidak mengatakan kapan dia perlu menyelesaikan tugas itu dan hanya memberikan Xiao Wang sebuah dokumen untuk diketiknya. Namun setelah 5 menit, dia kembali dan melihat tugasnya belum selesai. Dia mulai membuat keributan di kantor urusan umum dan bahkan membuat anggota staf baru kami menangis. Kata-kata yang dia gunakan secara tidak langsung sedang memarahi Anda dan saya. Saya tidak mengerti mengapa staf departemen umum harus didisiplinkan olehnya. Suyan mengangkat kepalanya dan menatapnya. Ini disebut mengakui kesalahanmu. Aku juga bersalah. Saya akui bahwa saya tidak boleh terburu-buru dan bentrok dengannya. Suyan meletakkan penanya dan melihat ke arah Dong Suebing. Apa yang saya katakan sebelumnya ketika Anda bertengkar dengan sekretaris Yan? Tidakkah kamu mengerti arti tetap rendah hati? Anda baru saja mendapat promosi,
dan sekarang Anda mendapat masalah lagi. Kapan kamu akan mengubah sifat burukmu itu? Ah, Dong Suebing tersenyum malu dan membantu Su Yan menuangkan segelas air. Ya, Nyonya, kamu benar. Su Yan mengetuk mejanya. Apakah sulit bergaul dengan sekretaris Yan? Bahkan jika kamu tidak senang dengannya, kamu tetap harus memberinya wajah. Itu karena dia adalah Dong Suebing. Jika tidak, Su Yan tidak akan banyak bicara. Dong Suebing merasa dituduh secara salah. Ketua Su, saya tidak mencari alasan. Faktanya saya juga ingin rukun dengan sekretaris Yan. Namun pagi ini, ketika aku sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, dia datang dan bertingkah seolah dia adalah pemimpinku, memerintahkanku melakukan sesuatu. Saya tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan sikapnya. Apa yang saya lakukan? Saya menyerah dan menoleransi dia. Namun dia pergi ke kantor saya dan mulai meneriaki bawahan saya. Dialah yang tidak memberikan instruksi yang jelas. Bagaimana saya bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan di kantor saya? Dialah yang tidak memberiku muka dan ingin mencari-cari kesalahanku. Su Yan menatapnya Dong Suebing. Kamu penuh dengan alasan. Dong Suebing dilatih oleh Su Yan dan sebagai imbalannya telah membantu Su Yan menyelesaikan banyak tugas sulit. Dia telah membuat Departemen Urusan Umum bangga. Su Yan mempercayai Dong Suebing sepenuhnya. Bagaimana dengan Yan Lei? Dia baru saja dipindahkan ke cabang dan tidak mendapatkan hasil sama sekali. Selanjutnya, dia bentrok dengan Xiao Dong beberapa kali. Tidak peduli siapa yang benar atau salah. Su Yan sudah memiliki kesan buruk terhadap Yan Lei. Xiao Dong masih muda dan belum dewasa. Dia impulsif dan gegabah. Tapi Xiao Dong mampu. Dia bisa memecahkan masalah bagi para pemimpin. Bagaimana dengan Yan Lei? Tidak ada kemampuan dan belum dewasa. Setiap orang memiliki bias. Su Yan merasa Yan Lei terlalu berlebihan dalam kejadian ini. Dia tidak cocok menjadi sekretaris pemimpin. Dia akan menyinggung semua pemimpin lainnya dan akan membuat hidupnya sulit. Tidak ada seorang pun yang mau bekerja dengan Yan Lei, dan akan sulit bagi kepala Zen untuk memimpin cabang. Tapi Su Yan masih ingin memberi pelajaran pada Dong Suebing. Berhentilah membicarakan orang lain. Mengapa semua orang bisa rukun dengan sekretaris Yan kecuali Anda? Masalahnya juga ada pada dirimu. Ya, kamu benar. Selama rapat komite partai cabang, Su Yan pergi ke sisi Zen Angwo. Ini juga merupakan penghargaan Xiao Dong. Selama insiden kaligrafi, Dong Suebing mendekatkan Su Yan dan Zen Angwo. Ini juga alasan mengapa Su Yan tidak ingin melihat Dong Suebing berselisih dengan Yan Lei. Dong Suebing adalah ajudan terpercayanya, dan Yan Lei adalah tangan kanan kepala Zen. Jika dendam di antara mereka terlalu besar, kedua pemimpin akan merasa malu. Kejadian di pagi hari saja sudah terlalu sulit untuk diterima oleh para pemimpin. Tidak pantas bagi mereka untuk menggebrak meja dan berkelahi di depan anggota staf. Berpikirlah sebelum bertindak di masa depan. Jangan pemarah dan lakukan apapun yang Anda suka. Kamu akan menyesal jika dihukum atas kejadian pagi ini. Su Yan mengulurkan tangan dan menyesap teh yang dituangkan oleh Dong Suebing. Kembalilah dan renungkan tindakanmu. Dong Suebing merasa tidak nyaman. Kepala Su, apakah kepala Zen akan mempunyai kesan buruk terhadap saya? Su Yan menjawab, Anda akhirnya memikirkan hal ini sekarang. Apa yang kamu pikirkan sebelumnya? Sekretaris kepala Zen telah bentrok denganmu 2 kali. Katakan padaku, apakah dia akan memiliki kesan yang baik terhadapmu? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.